Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Reni Kumala Dewi, spesialis kedokteran gigi anak. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, tugas dosen adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan seni melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta menjadikan mahasiswa yang berkarakter, profesional, dan pribadi yang memiliki akhlak budi pekerti luhur, tidak hanya pandai di kelas, akan tetapi menjadi pribadi cerdas yang mampu memberikan solusi dan pemecahan berbagai masalah kesehatan, terutama pada permasalahan kedokteran gigi saat ini, sehingga menjadi dokter gigi yang profesional dan amanah. Pada tahun 2019, saya diamanahi menjadi dosen di sebuah fakultas kedokteran gigi Universitas Lambung Mangkurat, dan saya dipercaya mengampu mata kuliah ilmu kedokteran gigi anak pada program sarjana kedokteran gigi dan mengajar mahasiswa profesi dokter gigi pada program studi pendidikan profesi dokter gigi di RSGM. Mata kuliah pembelajaran yang saya ampu sejalan juga dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya jalankan berdasarkan roadmap penelitian dan pengabdian FKG ULM, yaitu berhubungan dengan kedokteran gigi lahan basah yang sesuai dengan visi misi FKG ULM. Alhamdulillah, di kampus tempat saya mengajar, setiap ruang kelas sudah tersedia proyektor dan papan tulis, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan baik. Sistem pembelajaran yang digunakan di FKG ULM meliputi delivery, interaction, assessment. Di antaranya, untuk delivery ada seminar atau ceramah, diskusi, kemudian pasien atau problem based learning, yaitu mengerjakan kasus pasien secara langsung pada dental unit. Untuk interaction ada Simari e-learning ULM, kemudian diskusi tahapan kerja, WhatsApp group, dan Google Drive. Untuk assessment ada case based discussion, ada mini check egg, DOPS, dan oral assessment. Di bidang akademik profesi dokter gigi, saya mengampu Blok 1 ada skill lab teknik presentasi, skill lab laporan artikel ilmiah. Untuk blok 7 ada seminar atau ceramah, tutorial, skill lab PAF, user silent, dan PAR. Untuk blok 9 ada seminar atau ceramah, tutorial, dan skill lab penempatan gigi. Untuk blok 10 ada tutorial, skill lab PSA, inlay only, SSC, dan PCC. Untuk blok 11 saya sebagai koordinator blok ada tutorial, skill lab sitologi biopsi, dan praktikum. Untuk blok 12 ada seminar atau ceramah dan skill lab pencabutan gigi. Di bidang profesi dokter gigi, saya mengampu IKG A1, IKG A2, dan IKG A3, di mana capaian pembelajaran mata kuliah pada IKG A1 antara lain mahasiswa mampu melakukan prinsip kontrol infeksi, keselamatan pasien, komunikasi kesehatan, dan komunikasi terapeutik dalam praktik kedokteran gigi anak secara mandiri, mampu melakukan manajemen perilaku anak serta pemeriksaan fisik dan kompleks kraniofacial pada pasien anak secara mandiri, mampu melakukan tindakan pencegahan gingivitis pada anak secara mandiri, mampu melakukan pencegahan karies pada anak secara mandiri, dan mampu menerapkan penerapan prinsip four-handed dentistry. Capaian pembelajaran mata kuliah pada IKG A2 antara lain mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien pada praktik kedokteran gigi anak, mampu melakukan komunikasi kesehatan dan komunikasi terapeutik dalam perawatan gigi anak, mampu melakukan manajemen perilaku anak dalam perawatan gigi, mampu melakukan pemeriksaan fisik dan kompleks kraniofacial, mampu melakukan pencegahan gingivitis pada anak, mampu melakukan tindakan pencegahan karies pada anak, mampu melakukan perawatan restorasi adhesi gigi sulung, mampu melakukan perawatan restorasi non-adhesi gigi sulung, mampu melakukan perawatan endodontik gigi sulung, mampu melakukan ekstraksi gigi sulung, dan mampu melakukan tindakan pencegahan maloklusi pada anak. Capaian pembelajaran mata kuliah pada IKG A3 antara lain mahasiswa mampu melakukan perawatan non-adhesi gigi sulung, mampu melakukan tindakan pencegahan maloklusi pada anak, dan mampu melakukan perawatan endodontik gigi sulung. Adapun untuk penilaian profesi dokter gigi menggunakan DOPS, mini CE, dan case-based discussion. Untuk seluruh penilaian yang diperoleh berkaitan dengan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk kriteria penilaian berdasarkan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa profesi dokter gigi masing-masing. Nilai keahlian ada observer, assisted, beginner, learner, kompeten, dan proficient. Untuk bobot penilaian ada formatif dan sumatif. Untuk formatif diantaranya kehadiran minimal 90%, logbook requirement terpenuhi semua, kemudian etika yang memuaskan. Untuk sumatif ada CGD 20%, requirement klinis 20%, DOPS 20%, mini CX 20%, dan ujian akhir 20%.
Penilaian akhir akademik dan profesi menggunakan CBT melalui aplikasi Simari e-learning ULM dan dikatakan lulus apabila nilai minimal 70. Klasifikasi nilai akhir ditetapkan berdasarkan standar yang berlaku di Universitas Lambung Mangkurat, yaitu dengan nilai A, A-, B+, B, B-, C, D, dan E. Penjelasan mata kuliah yang saya lakukan dengan ceramah menggunakan slide presentasi serta menulis di papan tulis untuk mempertajam penjelasan terhadap poin-poin materi tertentu, dan di setiap akhir kuliah saya berikan kuis berupa tanya jawab sebagai feedback untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah saya berikan pada saat itu. Alhamdulillah dengan langkah tersebut perkuliahan berjalan dengan baik. Metode pembelajaran akademik sebelum melakukan perkuliahan, saya biasa menggunakan Simari e-learning untuk membagikan materi perkuliahan dan juga apabila saya memberikan tugas kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Reni Kumala Dewi, spesialis kedokteran gigi anak. Saya di sini akan mengajar pada blok 10 yang mana kalian akan mempelajari proses tumbuh kembang di sini. Oke, untuk pada blok ini kalian akan mempelajari terkait dengan ilmu kedokteran gigi anak. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa kedokteran gigi itu kan ada yang dewasa kan, ada yang anak-anak ya. Nah, sehingga di sini kalian akan mempelajari terkait dengan kedokteran gigi anak itu sendiri. Karena kalau misal pada anak itu kan periode giginya itu kan masih periode gigi sulung atau pada periode gigi susu. Nah, terus kemudian untuk yang kedokteran gigi yang untuk perawatan gigi dewasa itu ada sendiri kayak gitu kan ya. Ada yang namanya spesialis bedah mulut, ada yang namanya spesialis prostodonsi. Nah, itu ada sendiri, dan di sini kita akan mempelajari terkait dengan kedokteran gigi anak. Oke. Nah, sebelum kalian memasuki apa sih kedokteran gigi anak, kita harus kenalan dulu apa sih namanya kedokteran gigi anak itu. Kalau dulunya nama kedokteran gigi anak itu adalah nama pedodonsia. Pedodonsia ini merupakan seni atau ilmu pengetahuan dari cabang ilmu kedokteran gigi yang menangani kesehatan mulut ya secara komprehensif, baik secara preventif, komprehensif, kuratif dan lain sebagainya. Itu hanya dikhususkan pada anak-anak. Ya kan, dikhususkan pada anak-anak. Anak-anak itu usia berapa? Nah, untuk anak-anak itu adalah usia mulai dari sejak dia lahir sampai dengan usia 18 tahun. Baik itu adalah anak yang normal ataukah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau anak yang berkebutuhan khusus itu meskipun usianya bisa dikatakan di atas 18 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Nah, itu kalau misalkan IQ-nya itu di bawah rata-rata anak normal, itu dikatakan anak berkebutuhan khusus. Sekalipun kalau misalkan usianya 30 tahun misalkan kayak gitu ya, tapi ternyata IQ-nya adalah menunjukkan bahwa dia usia 10 tahun. Nah, itu dikatakan adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian untuk asosiasi, nah semua kedokteran gigi baik itu yang spesialis bedah mulut, prostodonsia, perio dan lain sebagainya, termasuk kedokteran gigi anak itu ada organisasinya. Namanya organisasinya adalah AAPD, American of Pediatric Dentistry. Nah, di sini AAPD ini dia bertugas sebagai mengelola seluruh terkait dengan tugas pokok seorang dokter gigi anak seluruh dunia. Seperti itu, termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, ini ya. Nah, di sini ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022, yang mana ini adalah acuan di kita ya, skalaku di Indonesia, bahwa dikatakan anak ini adalah seorang anak yang berusia sampai dengan 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi ranah atau tugas pokok dari seorang dokter gigi anak adalah hanya dibatasi oleh usia saja. Jadi kalau misalkan ada perawatan tumpatan, terus kemudian pencabutan gigi, itu bisa dilakukan oleh seorang dokter gigi anak. Yang dibatasi adalah hanya usia, yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 adalah anak usia di bawah 18 tahun. Oke, terus kemudian tujuan dari ilmu kedokteran gigi anak ini banyak macamnya ya, termasuk kesehatan anak secara keseluruhan, terus meningkatkan pengetahuan, terus mencegah terjadinya rasa sakit. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, kita kenalan dulu. Sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai tentang anatomi gigi, iya kan? Anatomi gigi. Anatomi gigi ada apa aja? Enamel, dentin, dan
pulpa. Oke. Sekarang kita akan membedakan yang namanya anatomi gigi permanen dan gigi desidui atau gigi sulung. Kalau gigi permanen itu dia ukurannya udah pasti lebih besar. Oke, ada enamel, ada dentin, kemudian ada ruang pulpa. Oke. Nah, untuk anatomi dari gigi permanen itu sendiri, untuk ukuran mahkotanya dia lebih besar. Terus kemudian akarnya dia lebih lurus. Akan tetapi, ini untuk gigi permanen ya. Akan tetapi kalau misalkan pada gigi desidui, nah ini dia ukurannya dia otomatis lebih kecil. Nah, terus kemudian akarnya dia lebih berbentuk seperti mangkok. Jadi dia melebar seperti itu. Karena apa? Kok berbeda dengan gigi permanen? Karena di bawahnya dari gigi desidui atau gigi sulung itu ada benih gigi permanennya. Oleh sebab itu akarnya dia lebih melebar seperti itu. Karena di bawahnya ada benih gigi permanennya. Sama untuk komponennya ada enamel, ada dentin, ada ruang pulpa seperti itu. Ini untuk gigi sulung gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian ini bedanya. Apa sih bedanya anak sama dewasa? Gitu kan ya. Kalau misalkan pada anak udah jelas ya secara fisik pasti akan berbeda. Kalau anak dia ukurannya lebih kecil, makanya giginya lebih kecil. Terus kemudian kalau dewasa ukurannya besar kan ya, lebih besar. Nah, itu akan berpengaruh terhadap pemberian dosis obatan. Iya kan? Biasanya kalau misalkan pada anak itu kan pasti diukur dulu tinggi badan, berat badannya berapa, usianya berapa untuk menentukan dosis obat yang diberikan oleh dokter. Terus kemudian dari psikologi emosional. Nah, kalau misalnya pada anak itu kan dia cenderung nggak tahu apa sih tujuan ke dokter gigi kan gitu ya, daripada yang usia dewasa. Kalau usia dewasa sakit gigi udah pergi sendiri ke dokter gigi. Tapi kalau misalkan pada usia anak, kalau sakit gigi yang bisa cuman nangis kan kayak gitu ya. Nah, oleh sebab itu perlu peran dari orang tua. Terus kemudian untuk perilaku maupun jenis perawatan. Untuk jenis perawatan otomatis jelas berbeda. Kalau misalkan pada anak karena giginya lebih kecil, otomatis jenis perawatannya akan berbeda dengan gigi permanen atau gigi dewasa. Oke, nah ini yang harus penting kalian hafalkan mulai dari sampai sekarang sampai jadi dokter gigi ya. Pentingnya yang namanya Pedodontic Triangle Treatment ini adalah supaya kalian tahu atau paham gunanya apa sih namanya, tugas dari seorang dokter gigi itu apa gitu kan ya. Nah, dimana untuk seorang anak ini adalah fokus utama perawatan dari dokter giginya atau perawatan nanti yang akan kalian rawat. Terus kemudian peran orang tua itu juga sangat penting ya, terkait dengan kita komunikasi anamnesa penyakit pasiennya kan gitu kan. Nggak mungkin tuh anaknya tiba-tiba langsung kalian ngomong, "Dek, pernah sakit jantung." Lah kan nggak mungkin ya, otomatis untuk informasinya pasti diketahui dari orang tua. Terus kemudian dokter gigi. Nah, dokter gigi ini adalah kalian selaku calon dokter gigi nanti ya akan menggali semua informasi terkait kesehatan dari si anaknya. Makanya jadi dokter gigi itu nggak hanya cuman fokus ke gigi, akan tetapi fokus ke seluruh semua kesehatan dirinya sendiri kan gitu ya. Mulai dari penyakit sistemiknya ada nggak, meskipun giginya goyang tinggal cabut aja kayak gitu pakai tangan mungkin bisa, tapi ternyata anaknya punya penyakit jantung di situ. Nah, hati-hati di situ. Jadi harus tetap kita lakukan perawatan sebelum kita lakukan pencabutan seperti itu. Nah, ini salah satu adalah nanti kalau misalkan kalian sudah memasuki klinik ya di RSGM akan melakukan suatu pekerjaan terhadap langsung kepada pasien. Nah, itu ada posisi-posisinya. Kalau misalkan menangani gigi sebelah kanan bawah, itu pasti posisinya akan berbeda dengan yang sebelah kiri atas, misalkan seperti itu. Nanti kalian harus hafal di sini. Oke, berikut adalah referensi yang harus kalian pelajari di sini ya. Ada beberapa textbook ya. Jadi acuannya selain jurnal adalah textbook di sini. Oke, untuk perkuliahan hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan terhadap tadi yang sudah saya jelaskan sebelum kita akan melakukan kuis? Ya, silakan Dek. Izin memperkenalkan diri, dokter. Nama saya Dikta Gebi Norma Frela. Jadi saya mau bertanya, mengapa gigi sulung perlu dipertahankan, dok? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya jawab aja ya. Silakan duduk, Dek. Oke, pentingnya dalam menjaga
mempertahankan gigi sulung ya. Mempertahankan gigi sulung itu karena pada gigi sulung itu kan akan berubah menjadi gigi permanen, akan digantikan oleh gigi permanen kan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan pada periode gigi desidui, otomatis anaknya itu usianya masih usia di bawah 18 tahun kan ya. Nah, periode itu adalah merupakan periode emas dalam artian dalam periode tumbuh kembang. Kalau misalkan si anaknya tadi nggak mau makan karena giginya berlubang, otomatis akan mempengaruhi nutrisinya. Kalau misalkan nutrisinya dia terganggu, iya kan, otomatis akan mengganggu juga terhadap tumbuh kembang dari giginya. Seperti itu. Terus kemudian estetik juga, bayangin seorang anak ya, kalau giginya habis gitu kan ya, otomatis kan kadang ada dibully kan gitu ya, giginya ompong atau dan lain sebagainya. Nah itu juga makanya kenapa kok pentingnya perlunya dilakukan perawatan atau mempertahankan gigi desidui atau gigi sulungnya seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas dokter. Oke, terima kasih. Terus kemudian karena sudah ada yang nanya, saya akan bertanya kepada salah satu dari kalian ya. Oke, untuk pertanyaannya yang sudah saya jelaskan tadi, apa saja sih yang komponen dari pedodontic triangle? Ada yang bisa? Oh, oke, silakan. Izin menjawab, dokter. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisrin Hujrani. Izin menjawab komponen pedodontic triangle itu yang pertama ada dokter gigi, kemudian orang tua, dan yang ketiga adalah anak. Oke, yes, benar. Silakan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, memang ya untuk komponen pedodontic triangle itu adalah dokter, kemudian apalagi orang tua sama anaknya tadi. Anak adalah sebagai fokus utama. Oke, terus kemudian ada satu pertanyaan lagi lah ya, satu lagi. Sebutkan salah satu aja dari tujuan ilmu kedokteran gigi anak. Oke, silakan Dek. Izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Arya Rahman Farezi. Itu dengan mengembalikan kesehatan rongga mulut pada gigi anak. Oke, ya betul, meskipun kurang tepat nggak apa-apa. Oke, tujuan dari KGA salah satunya adalah menjaga kesehatan rongga mulut gigi anak. Itu tadi ya, karena pada anak masih merupakan tumbuh kembang, jadi masih perlu proses bertumbuh dan berkembang sehingga agar kesehatan rongga mulutnya terjaga. Oke, karena kuliah hari ini sudah selesai, kita akan lakukan kuis ya. Silahkan dibuka masing-masing untuk simarinya. Untuk kuis dilakukan di dalam simari. Buka aja di username password. Nah, learning. Kemudian buka learningnya masing-masing. Di sini ada waktunya ya, tolong diperhatikan untuk waktunya. Silakan dikerjakan. Metode pembelajaran profesi di FKG ULM menggunakan pasien based learning, yaitu mengerjakan kasus pasien secara langsung pada dental unit di RSGM. Di samping itu terdapat diskusi kasus melalui presentasi kasus pasien yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa profesi dokter gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan case report mengenai pulpectomy pada gigi desidui. Pada pemeriksaan subjektif, pasien anak laki-laki berusia 5 tahun datang ke RSGM Gusti Hasan Aman Poli Ilmu Kesehatan Gigi Anak bersama dokter gigi muda atas izin orang tuanya, dan pasien mengeluhkan gigi pada belakang kiri bawah terdapat lubang. Pasien mengeluhkan adanya sakit secara spontan pada gigi tersebut. Orang tua pasien ingin gigi tersebut segera dilakukan perawatan dan dilakukan penambalan. Tidak ada riwayat medis yang dilaporkan oleh orang tua pasien. Pasien belum pernah menerima perawatan kesehatan gigi dan mulut sebelumnya. Pasien mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam menerima semua informasi selama perawatan. Berdasarkan pemeriksaan objektif,
Pada gambar, pemeriksaan intraoral terdapat karies profunda pada gigi 74 di bagian oklusal. Untuk pemeriksaan vitalitasnya positif, pemeriksaan palpasi negatif, perkusi negatif, hiperemi negatif, dan odem juga negatif. Berdasarkan pemeriksaan radiografi pada gigi 74, terdapat gambaran radiolucen yang sudah mencapai pulpa. Furkasi masih dalam keadaan baik serta tidak terdapat lesi periapikal. Assessment untuk diagnosisnya, gigi 74 pulpitis irreversible. Berdasarkan riwayat sakit spontannya, berdasarkan tes vitalitas yang bereaksi positif, dan gambaran radiolucen mencapai kamar pulpa. Untuk rencana perawatannya, dilakukan pulpektomi non-vital pada gigi 74. Indikasinya, pulpitis irreversible, panjang akar masih tersisa 2/3, tidak ada resopsi internal, dan gigi masih bisa direstorasi. Untuk tata laksana pada kasus ini, pada kunjungan pertama, tahap yang dilakukan yaitu persiapan lingkungan kerja, dilanjutkan tindakan pembuangan jaringan karies menggunakan round metal bur. Bisa dilihat pada gambar 1. Kemudian pada saat dilakukan pembuangan jaringan karies, itu akan mengakibatkan terbukanya jaringan pulpa. Kemudian diaplikasikan bahan devitalisasi dan dilakukan penumpatan sementara, bisa dilihat pada gambar yang kedua. Nah, untuk kunjungan kedua dilakukan pembukaan atap kamar pulpa dengan round diamond bur dan dirapikan dengan visur bur, bisa dilihat pada gambar 3. Kemudian dilakukan pengambilan seluruh kamar pulpa sampai batas orifice dengan menggunakan round diamond bur. Nah, pengambilan jaringan pulpa dari saluran akar dengan menggunakan barbed brooch. Nah, kemudian dilakukan DWP pada saluran akar distal dan mesial, didapatkan panjang kerja saluran akar distobukal yaitu 11 mm. Untuk distolingual yaitu 11 mm, mesiobukal 12 mm, dan mesiolingual yaitu 12 mm. Bisa dilihat pada gambar yang keempat. Kemudian dilakukan preparasi saluran akar hingga key file nomor 35, sampai didapatkan white dentin, bisa dilihat pada gambar nomor 5. Kemudian kita lakukan irigasi dengan menggunakan NaOCl, dilakukan setiap pergantian file, kemudian dikeringkan dengan menggunakan paper point steril. Kemudian kita aplikasikan bahan dressing saluran akar yaitu CHKM, dan ditutup dengan tumpatan sementara, bisa kita lihat pada gambar nomor 6. Pada kunjungan ketiga, kita lakukan kontrol sterilisasi, kemudian didapatkan bahwa kapas dalam keadaan belum bersih. Nah, sehingga dilanjutkan dengan pengaplikasian bahan dressing saluran akar yaitu cresopen, dan ditutup dengan tumpatan sementara, bisa kita lihat pada gambar nomor 7. Kemudian pada kunjungan keempat, nah, pada kunjungan keempat ini dilakukan dengan pembersihan bahan dressing dan irigasi. Kemudian kita isi saluran akar menggunakan zinc oxide eugenol dengan menggunakan lentulus. Kondensasi menggunakan endodontic plugger, kemudian kita evaluasi hasil obturasi dengan ronsen fotoperiapikal. Kemudian pengaplikasian zinc fosfat semen sebagai base dan ditutup dengan tumpatan sementara. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada yang belum jelas dari audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk kasus kalian ini kan pulpektomi ya. Untuk restorasi akhir dari kasus kalian ini apa dan apa alasannya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Untuk restorasi akhir sendiri, kami itu lebih memilih SSC atau stainless steel crown, di mana stainless steel crown itu sendiri nanti akan membentuk atau membentuk dari bentukan gigi yang sebenarnya seperti sebelumnya. Dan kenapa kami lebih memilih itu? Dikarenakan apabila setelah perawatan pulpektomi itu sendiri kan dia akan dilakukan penghilangan jaringan membuka bagian kamar pulpa. Nah, di mana apabila kita lakukan pembukaan kamar pulpa itu sendiri, jaringan gigi yang akan dihilangkan itu akan banyak. Nah, kalau kita menggunakan tumpatan,
takutnya itu tempatan itu tidak bisa menahan dari beban kunyah, sehingga kami lebih memilih menggunakan selnistipron untuk restorasi akhir. Terima kasih banyak sebelumnya atas jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Apabila tidak ada, akan saya kembalikan kepada pembimbing saya, Dr. Gigi Reni. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada presentator. Presentasi kasus yang sangat menarik ya adik-adik semuanya. Oke, dari sini apakah dari para adik-adik semuanya yang ingin ditanyakan terkait dengan kasus dari saudara presentator? Permisi dok, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nindika Isofiarini dari Angkatan 2021. Izin bertanya dok, bagaimana pada kunjungan pertama jika pasien itu mengalami tantrum atau seperti takut pada jarum suntik atau seperti kita waktu preparasi dengan bur, bagaimana manajemen dari pasien tersebut dok? Oke, sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar tentang behavior management ya di kedokteran gigi anak, bahwa untuk manajemen kedokteran gigi anak pada kasus anak yang dalam artian yang non kooperatif seperti itu, kita bisa melakukan beberapa metode, salah satunya dengan farmakologi yang metode yang non farmakologi ya kan. Kalau misalkan yang non farmakologi itu kan macam-macam ya, ada tell show do. Kita kasih tahu dulu kepada pasiennya bahwa rencana perawatan apa aja, bisa dalam bentuk berupa gambar sehingga si anak tersebut tidak merasa takut. Terus kemudian kita bisa memberitahukan ya, memberitahukan kepada pasien terkait dengan penggunaan alat-alat yang akan kita gunakan. Akan tetapi dengan eufemisme itu pengalihan suatu istilah seperti itu. Jadi kayak jarum suntik kita bisa istilahkan sebagai gigitan nyamuk dan sebagainya. Terus kemudian penting juga sebagai seorang dokter gigi ya, apalagi dalam menangani anak, itu kan harus tahu cara berkomunikasi, baik itu intonasinya, terus kemudian cara tatap pandang kepada si pasiennya, terus perlakuan halus kepada si pasiennya seperti itu. Nah, itu harus harus kalian pahami di situ. Terus kemudian kalau misalkan pasiennya sudah terlanjur nangis atau teriak atau kayak gimana ya, kita sudah melakukan behavior management, boleh kita lakukan di kunjungan berikutnya. Jadi kunjungan pertama itu adalah kalian bisa melakukan dental health education terlebih dahulu. Terus kemudian sambil kita beritahu untuk kunjungan berikutnya itu ngapain aja sih, kan seperti itu. Nah, untuk di kunjungan kedua, kalau misalkan pasiennya sudah bisa diajak untuk kooperatif, kita bisa lakukan tindakan yang akan kalian lakukan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali atau masih ada yang belum jelas? Oke, sudah jelas. Oke, baiklah, untuk perkuliahan hari ini terkait dengan presentasi case report saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang pengajaran di FKG ULM tidak bisa hanya mengandalkan ilmu dari dosennya, sehingga mahasiswa dituntut untuk selalu belajar mandiri dan terus mengembangkan ilmu. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk mengupdate ilmu dengan mengikuti beberapa pelatihan mengenai evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan profesionalisme sebagai dosen yang diadakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran LP3 ULM dan beberapa seminar seperti Pertemuan Ilmiah Nasional Kedokteran Gigi Anak dan Persatuan Profesi Dokter Gigi Indonesia. Sehingga saya sebagai dosen berusaha untuk selalu belajar dan mengupdate sumber pustaka dan sumber ilmu agar bisa memberikan ilmu ke mahasiswa. Adapun karya penelitian yang saya aplikasikan ke pengajaran adalah mengenai penggunaan video dental health education bagi orang tua dan anak yang tinggal di lahan basah yang mendapatkan apresiasi juara kedua pada acara student competition tingkat internasional dan mendapatkan hak cipta atas video yang sudah saya buat bersama mahasiswa bimbingan skripsi saya. Selain itu, saya juga telah mendaftarkan hak paten sederhana pada penelitian saya yang berjudul Proses Pembuatan Ekstrak Kulit Jeruk Siam Banjar Citrus reticulata dan pemanfaatannya dalam remineralisasi gigi dan mendapatkan sertifikat permohonan pengajuan paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Pada tahun 2022, saya juga memenangkan international competition dan mendapatkan juara ketiga mengenai hasil penelitian saya.
Dalam meningkatkan mutu di FKG ULM, saya juga diberi kepercayaan pimpinan untuk mengikuti pelatihan menjadi Lead Auditor Mutu Internal di ULM dan diberi kesempatan menjadi auditor di Lembaga Penjaminan Mutu ULM dan juga berperan sebagai anggota di unit penjaminan mutu FKG ULM agar dapat meningkatkan mutu Tridharma baik di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.